Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Karena banyak banget dari kalian yang request pengen aku bahas horor lagi, jadi kali ini aku udah pilihin satu film horor yang menarik banget nih. Judulnya Pet Sematary. Film ini rilis di tahun 2019 dan dulu sempat viral juga di mana-mana. Nyeritain tentang sebuah tanah terkutuk, apapun yang dikubur di situ bakal hidup lagi guys. Tapi jadi sosok lain yang mengerikan. Dan ada satu keluarga yang baru pindah kan ke daerah itu. Nasibnya jadi bener-bener tragis guys. Pokoknya ngeri banget. Oh ya, dulu aku juga sempat upload film yang sejenis kayak ini. Ceritanya tentang sebuah keluarga yang dapat teror hantu di komplek perumahan. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, tonton yang itu juga ya. Ya, daripada penasaran, aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe, terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada satu keluarga yang baru aja pindah rumah nih ke desa. Keluarga ini punya 2 anak. Yang cewek namanya Ellie dan yang cowok bungsu namanya Gage. Suasana rumah baru ini kelihatan nyaman banget. Tapi jalan rayanya cukup berbahaya. Soalnya mobil truk yang lewat sering ngebut-ngebut. Jadi ya harus hati-hati. Baru aja pindahan, Ellie dan ibunya ngeliat sekelompok bocil aneh yang pakai topeng hewan sambil jalan ke arah hutan. Mereka juga ngebawa seekor anjing yang udah mati. Karena kelihatannya aneh, si ibu langsung nyuruh Ellie cepet balik ke rumah. Ya, tapi namanya juga bocil, suka penasaran. Diam-diam Ellie malah ngikutin masuk ke hutan. Dan gak jauh dari situ, Ellie nemuin sebuah pemakaman misterius. Makam khusus untuk hewan. Di situ juga ada batas tumpukan ranting. Dan karena kepo, si Ellie berusaha manjat. Sampai tiba-tiba muncul seorang kakek yang bikin Ellie kaget dan jadi jatuh. Kakek ini namanya Jude. Jadi dia tuh tetangganya Ellie, rumahnya deket. Di situ kakek Jude cerita. Katanya kalau ada hewan peliharaan yang mati, biasanya bakal dikuburinnya di tanah itu. Dan bakal dilakuin ritual khusus dulu sebelum dikuburin, supaya arwah para hewan bisa tenang. Nah, gak lama si ibu muncul. Dari tadi udah nyariin Ellie. Sebelum pulang, kakek Jude bilang kalau hutan itu berbahaya. Sebaiknya Ellie gak berkeliaran di situ sendirian. Malam harinya, Ellie jadi kepikiran kan sama kuburan hewan tadi. Dia takut kalau sampai terjadi sesuatu sama kucing kesayangannya. Si ayah berusaha ngeyakinin kalau semuanya bakal baik-baik aja. Ellie gak perlu khawatir. Besoknya si ayah yang profesinya dokter tiba-tiba aja kedatangan pasien korban kecelakaan. Sayangnya udah bener-bener diusahain, pasien cowok itu tetap gak ketolong. Nah, gara-gara terlalu shock, si ayah sampai halu pasiennya itu hidup lagi. Bahkan dia terus-terusan kepikiran karena kejadian itu kayak bener-bener nyata. Apalagi pasien cowok itu seolah kayak ngasih pesan peringatan ke si ayah. Seolah-olah bakal terjadi hal buruk sama keluarganya. Lanjut, setelah beberapa hari tinggal di situ, Ellie dan keluarganya jadi lebih akrab nih sama kakek Jude. Mereka makan bareng, ngobrol-ngobrol. Bahkan kucing kesayangannya Ellie juga jadi nempel banget. Sampai di suatu malam, si ayah ngedenger seseorang yang manggil-manggil namanya dan pasti ikutin. Tiba-tiba aja dia udah ada di kuburan hewan kemarin itu. Untungnya kejadian itu ternyata cuma mimpi guys. Anehnya pas bangun, si ayah kaget banget ngeliat kakinya yang penuh lumpur.
seolah kejadian semalam beneran nyata. Ya, tapi si ayah gak mau ngambil pusing. Mungkin aja semalam dia emang gak sadar jalan-jalan kan. Sialnya pagi itu si ayah dikasih tahu kakek Jude kalau kucing kesayangannya Ellie ketabrak di jalan guys, meninggal. Supaya Ellie gak sedih, si ayah mau ngerahasiain itu. Dan rencananya dia dan kakek Jude bakal nguburin kucing itu di hutan. Sebelum pergi, si ayah pesan ke istrinya kalau nanti Ellie nyariin kucingnya, bilang aja kabur gak tahu kemana. Ya udah, malam itu si ayah dan kakek Jude pergi ke pemakaman hewan di hutan. Sebelum kucingnya dikubur, kakek Jude tiba-tiba mau ngasih tahu sebuah rahasia. Si ayah diajakin manjat ngelewatin ranting, ngelewatin sungai, ngedaki bukit, sampai akhirnya mereka sampai di lokasi tanah yang katanya ajaib. Apapun yang dikuburin di situ katanya bakal hidup lagi. Si ayah yang nggak percaya, tapi ya udahlah, dia tetap aja nguburin kucingnya Ellie di situ. Keesokan harinya si ayah kaget banget karena kucing yang semalam dia kubur di tanah itu beneran hidup lagi. Nah, tapi ada yang aneh nih. Kucing itu jadi kayak zombie, kelihatan lusuh penuh luka, dan jadi ganas mau nyerang. Karena kebingungan sama apa yang terjadi, si ayah minta penjelasan kan nih sama kakek Jude. Ya, tapi si kakek juga bingung gimana jelasinnya. Pokoknya emang dari dulu tanah itu punya kekuatan, bisa ngebangkitin apapun yang udah mati. Dan itu juga buat kebaikan Ellie kan, supaya bocil itu gak sedih kehilangan kucingnya. Si ayah yang penasaran juga berusaha nyari info tentang tanah itu di internet. Ya, tapi dia gak nemuin jawaban. Kacaunya semenjak kejadian itu, kucingnya Ellie berubah kan. Ellie sampai dicakar. Bahkan kucingnya juga nangkep burung terus dimakan hidup-hidup. Keesokan harinya, di saat masih pusing mikirin kucing zombie, si ayah malah nemuin gambaran adiknya Ellie, si Gage, yang ngingetin dia sama si pasien cowok. Tiba-tiba si Gage juga dicakar dong sama si kucing zombie. Karena si ayah udah ngerasa ini gak beres, dia akhirnya ngedatengin kakek Jude lagi. Dan setelah dipaksa cerita, si kakek akhirnya bilang kalau tanah itu memang terkutuk kan, karena bisa ngebangkitin apapun. Dan masyarakat zaman dulu sebenarnya udah sengaja ngebangun batasan tumpukan ranting supaya orang-orang menjauh dan gak nguburin sesuatu lagi di tanah itu. Karena ternyata yang bangkit dari tanah terkutuk itu bakal berubah jadi lebih mengerikan dari zombie. Ya itulah kenapa tetap dibangkitin ya kucingnya. Dan terjawab ya, pasien cowok yang selalu muncul itu seolah sebenarnya mau ngingetin si ayah supaya nggak mendekat ke tanah terkutuk itu. Setelahnya, karena nggak mau terjadi apapun sama keluarganya, si kucing zombie akhirnya dibuang aja kan nih, ditinggalin di jalanan yang jauh dari rumah mereka. Karena kucing kesayangannya itu hilang, si Ellie jadi kelihatan murung guys. Padahal hari itu hari ulang tahunnya. Untungnya setelah dikasih boneka dan dibujuk-bujuk, Ellie kembali ceria dan mau main lagi sama teman-temannya. Sampai tiba-tiba Ellie ngeliat kucingnya itu jalan balik lagi. Dan dia yang kesenengan langsung lari ke tengah jalan. Dari arah belakang ada mobil truk yang ngebut kencang banget. Si supir langsung berusaha ngerem mendadak. Sialnya tetep aja muatannya yang berat terlepas dan bikin truk itu terguling sampai akhirnya Ellie jadi korban. Sedih banget guys, Ellie tewas tepat di hari ulang tahunnya. Setelah pemakaman, si ibu gak bisa berhenti nangis. Dia masih belum bisa ikhlas nerima kepergian Ellie. Akhirnya buat nenangin diri, si ibu ngebawa si bungsu Gage ke kota untuk sementara supaya nanti pikirannya bisa jadi lebih baik. Sementara si ayah tetap tinggal di situ guys, gak ikut. Tapi pikirannya yang kacau
bikin dia nekat ngegali lagi kuburannya Ellie. Dia mau ngegunain tanah terkutuk buat ngebangkitin lagi anaknya itu. Sepanjang jalan, si pasien cowok kembali muncul dan berusaha nyegah. Ya, tapi si ayah tetap nekat mau ngebangkitin Ellie. Gak peduli apapun yang bakal terjadi. Setelahnya si ayah pulang ke rumah dan nunggu hasilnya kan. Bener aja dong guys, di tengah malam Ellie yang udah dibangkitin akhirnya muncul. Walau udah jelas nih ya kayak zombie, si ayah tetap senang karena anaknya kembali. Dia langsung ngerawat Ellie dan bersikap kayak biasa aja, seolah kematian Ellie sebelumnya gak pernah terjadi. Tapi ternyata Ellie tuh tahu guys kalau sebenarnya dia udah meninggal dan dibangkitin lagi. Keesokan harinya Ellie pagi-pagi udah bikin ribut. Dia nyetel musik kenceng, nari-nari sambil ngancurin barang-barang di rumah. Dan pagi itu kakek Jude juga mampir kan mau ngecek keadaan si ayah. Ya, tapi si ayah gak mau ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Walau akhirnya si kakek ngeliat nih si Ellie yang udah dibangkitin dari kematian. Kakek Jude langsung punya firasat buruk. Dia cepet-cepet pulang aja. Dia dikagetin sama kemunculan si kucing zombie. Bahkan gak lama si Ellie-nya juga muncul. Dan bocil itu juga ngeri banget guys. Si kakek langsung dihabisi. Karena ngebangkitin sesuatu yang udah meninggal, keluarga itu jadi dapat malapetaka. Sebentar lagi bakal hancur. Malam harinya si ibu dan Gage akhirnya pulang. Dan si ibu bener-bener terkejut ngeliat Ellie yang udah bangkit dari kematian. Bukannya seneng, si ibu ya malah ketakutan. Karena dia ngerasa keputusan si ayah salah banget. Gak seharusnya mereka ngelawan takdir, ngebangkitin sesuatu yang udah meninggal. Si ayah tetap berusaha ngebujuk istrinya supaya tenang. Sampai tiba-tiba si Ellie kelihatan kabur dari rumah. Ayahnya berusaha ngejar. Dia kira Ellie kabur ke rumah kakek Jude kan. Ya, di sana dia malah nemuin kakek Jude yang udah gak bernyawa. Setelah jadi korbannya Ellie, si ayah baru sadar kalau keputusannya ngebangkitin Ellie itu salah. Sayangnya udah terlambat guys. Ellie ternyata muncul di rumah dan berusaha nyerang ibunya sendiri. Karena dia ngerasa ibunya gak seneng kan dia bangkit lagi. Dengan sekuat tenaga, wanita ini berusaha ngelawan. Dia langsung kabur sambil ngebawa anak bungsunya. Sayangnya kondisinya terpojok. Si ibu langsung mecahin kaca jendela. Untungnya si ayah udah balik kan. Gage berhasil diselamatin. Sayangnya si ibu gak sempat nyelamatin diri. Dia dihabisin sama anaknya sendiri. Walaupun sosoknya memang udah beda ya guys. Si ayah langsung masukin Gage ke dalam mobil supaya aman. Sialnya pas balik ke rumah, Ellie langsung nyerang dia sampai pingsan. Dan setelahnya Ellie ngebawa ibunya yang udah meninggal itu ke tanah terkutuk dong, mau dibangkitin. Gak lama setelahnya si ayah yang kembali sadar langsung nyusul. Sayangnya semua udah terlambat guys. Ellie dan istrinya udah berubah jadi iblis. Bahkan akhirnya tiba giliran si ayah yang mau diubah juga. Pada akhirnya ayah, ibu, Ellie dan si kucing udah berubah jadi zombie yang dirasuki iblis. Rumah mereka hancur terbakar. Yang tersisa cuma si Gage di dalam mobil yang gak tahu apa-apa. Ya, walau pada akhirnya mungkin dia bakal jadi korban juga dan bernasib sama kayak keluarganya. Ceritanya berakhir di situ guys, bener-bener tragis ya. Mudah-mudahan kalian terhibur ya sama videonya. Yuk bantu aku dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.